إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وخليله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأخيار ومفتاح باب اليسار نبينا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإكرامه. أما بعد أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. معاشر الحاضرين والحاضرات yang terhormat, pengurus PKM beserta Hidayah, pengajar masjid, Hidayah, semua yang hadir, ikhwanana, mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan semua urusan kita zahir wa batin, dan mudah-mudahan semuanya mengarah kepada ridha Allah Subhanahu wa taala di dunia dan nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah atas semua anugerah dan nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu diaturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan semua pengikutnya ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah kita selalu dieratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan zikir kemaksiatan. Ada orang keterikatannya sama kekafiran. Ada orang keterikatannya sama hubud dunia, cinta dunia. Tapi alhamdulillah kita berharap kepada Allah keterikatan kita satu sama yang lain di setiap majelis, di setiap jumpa, ya selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dan juga salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besar harapan kita, mudah-mudahan insyaallah di dunia dalam keberkahan Nabi, di akhirat dalam keberkahan Nabi insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas liburnya ngaji beberapa saat di masjid ini karena satu dan lain hal. Ya, akhir dari pembahasan kita seringan kita membahas akan syarat-syarat kedua, syarat-syarat jadi makmum, sahnya jamaah. Ada 11 syarat sudah kita jelaskan. Ada 11 syarat. Ya, kalau terpenuhi itu syarat maka sahlah jamaah. 4 batal. Yang sah adalah laki ikut laki, 2 perempuan ikut laki, 3 bencong ikut laki, maksudnya imamnya yang laki. Kemudian yang keempat, perempuan ikut sama bencong, imamnya yang bencong. Kemudian kelima, perempuan ikut perempuan. Bisa. Yang tidak sah 4, yaitu laki ikut perempuan, laki ikut bencong, bencong ikut perempuan, bencong ikut sama bencong. Itu kan? Kemudian pasal berikutnya adalah tentang rukhsah keringanan sholat di dalam musafir. Pergian sejauh apapun, selama apapun
sepayah apapun tetap wajib sholat. Nah, termasuk sakit. Separah apapun sakit tetap wajib sholat selama akal masih ada di tubuh seseorang, selama dia sadar. Berbeda kalau sudah tidak sadar-sadar, sudah pingsan-pingsan, sudah itu lain. Tapi jamak takhir, jamak takdim yaitu menarik sholat yang kedua ke waktu sholat yang pertama, menarik waktu asar ke waktu zuhur, menarik sepakat bahwa ini adalah kembali kepada kondisi orang yang berudur. Kondisi orang berudur. Ya, dalam sifat disebutkan wal jam'u bil taqdim wa ta'khir bi hasabil arfaqi lil ma'lul. Wal jam'u jama' bil taqdim wa ta'khir, dengan taqdim atau ta'khir itu bi hasabil arfaq, dengan kadar mana yang lebih ringan, mana yang lebih ringan lil ma'lul, untuk orang yang punya uzur. Untuk orang yang punya, dia enakannya jamak takdim atau jamak takhir. Ini pendapat yang paling kuat. Meskipun ada juga pendapat sebagian ulama adalah jamak takdim lebih afdal secara mutlak. Kenapa? Karena jamak takdim adalah tabriyatul dhimah. Jamak takdim adalah menggugurkan kewajiban lebih awal. Menggugurkan kewajiban lebih awal. Maka kalau menggugurkan kewajiban lebih awal, maka lebih awal, lebih ringan untuk si orang musafir. Bisa jadi dia nyaman jamak takdim. Kenapa? Karena jamak takdim dia pas turun makan siang jam 1, sekalian akan sholat. Ya. Atau bisa jadi dia lebih nyaman jamak takhir. Kenapa? Karena dia berpikir masih kenyang, nggak perlu makan siang, nanti nyampenya asar, udah sekalian ada nanti asar. Karena di waktu zuhur dia dalam perjalanan, umpamanya. Maka mana yang nyaman? Apakah jamak takdim atau jamak takhir? Yang perlu dipelajari adalah syarat-syaratnya. Apa syarat jamak takdim? Apa syarat jamak takhir? Jangan sampai kesalahan kita. Ya, karena ini ibadah sholat. Pastinya ibadah sholat ada syarat rukunnya yang kita harus mempelajarinya. Sering kita buat contoh, urusan haid istihadah ada hubungannya dengan sholat. Ada hubungan dengan sholat. Maka haruslah belajar dia hukum haid dan istihadah. Faham dia gitu. Oh ini aku istihadah. Karena kalau istihadah tetap wajib sholat. Kalau haid nggak boleh sholat, malah haram sholat. Nah, maka sama juga demikian. Orang musafir, dia harus tahu hukum rukhsah keringanan ketika musafir. Orang musafir itu boleh ngambil zakat yang dikenal dengan nama ibnus sabil, anak jalan, yaitu orang yang kehabisan bekal di tengah jalan. Orang musafir boleh gak puasa, orang musafir boleh gak jumatan, orang musafir bisa jamak sholat dan kosong sholat. Ya. Bahkan orang musafir doanya makbul. Maka seharusnya orang musafir itu banyak syukur sama Allah. Kemaksiatan itu lebih berani dia lakukan karena dia pikir orang tidak kenal dia. Ya. Tapi kalau di kota orang kenal dia.
Mau gangguin cewek takut ada yang kenal. Mau mabuk takut pula nanti ada nampak tetangga. Tapi ketika dia musafir, nggak ada orang kenal. Ada kemungkinan dia gampang hukum. Tidak Jumatan boleh, tidak puasa boleh, jamak kosor boleh. Tadi sampai kita katakan doa makbul. Bahkan kebiasaan yang biasa dia lakukan tidak dilakukan ketika musafir. Santai, tenang saja. Santai, tenang saja. Allah nulis kebaikan yang biasa dia lakukan. Akan berubah juga kebiasaan waktu tidur. Bisa jadi. Apa namanya istilahnya? Kalau kita musafir agak jauh, itu kadang-kadang berubah kebiasaan itu. Jet lag, ya jet lag. Ya, umpamanya biasanya kita tidurnya malam jam 11. Tapi gara-gara musafir, semisal Anda tengok orang yang pulang dari umroh, dari haji, biasanya dia pulang itu nyampe sini masih tidur aja, Pak. Karena masih kacau waktunya. Tubuhnya masih menyesuaikan. Tubuhnya masih menyesuaikan. Ya, ini namanya jet lag. Ya. Nah, ini tadi kita sampaikan. Apa yang biasa dia amalkan ketika di kota. Itu ada nas hadisnya dalam Sahih Bukhari ini sebutkan. Termasuk juga orang sakit. Orang yang biasanya ketika dia sehat melakukan sesuatu amal, kemudian ketika sakit uzur tidak dia lakukan, maka santai. Allah akan mencatatkan untuk dia kebiasaan yang biasa dia amal. Nah, ini tadi kita sampaikan betul keringanan-keringanan orang yang musafir dari segi hukum fikih, dari segi ketika musafir itu tercatat sebagai tasbih seseorang. Maka orang ketika musafir maka berusaha saling menyenangkan bersama kawan-kawannya. Gurau, ya meskipun nggak berlebihan guraunya. Bikin lelucon dikit-dikit sehingga dia senang. Itu disebutkan Abdul Fisah. Terakhir sunnah tersenyum dan sunnah. Ya, ini menunjukkan bahwa banyak hal rahmat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada musafir. Namun itu tadi merupakan kelalaian dari Allah. Dia musafir malah berani maksiat. Ya, musafir malah jamak takdim. Syarat jamak takdim artinya sholat asar diletakkan di sholat zuhur, sholat isya diletakkan di sholat maghrib, subuh sendirian, nggak ada jamak subuh lagi. Ya, subuh dijamak sama duha ada. Maka dari itu subuh ini memang harus bangun. Waktunya apa? Pernah saya sampaikan kalau nggak salah, Sayyidina Hasan Al-Basri ditanya sama seseorang, bagaimana orang yang nggak pernah tahajud, bangunnya selalu subuh. Beliau mengatakan ulaika qaumun qad afqalatuhum duluhum. Mereka adalah kaum yang dibuat berat oleh dosanya mereka sendiri. Tahajud itu adalah kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang. Orang ahli maksiat dijauhkan oleh Allah dari kemuliaan tahajud. Ya, maka di sini sering kita sampaikan usahakan sebelum subuh itu udah bangun.
20 menit sebelum subuh, 15 menit sebelum subuh. Karena ada sebagian orang itu subuh setengah jam masih nggak mau bangun. Ya. Apa sih bedanya bangun 20 menit sebelum subuh sama nunggu adzan? Apa bedanya? Supaya kita paham akan kemuliaannya waktu sebelum subuh. Tahajud itu adalah kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang banyak dosa tidak pantas dapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maghrib dulu baru isya. Beda sama jamaah takhir. Kalau jamaah takhir Anda mendahulukan asar boleh, zuhur boleh. Tapi kalau jamaah takdim harus zuhur dulu. Salat pertama harus diawali. Kenapa? Karena waktunya salat pertama. Waktu salat kedua ikut kepada waktu salat pertama. Berbeda dengan jamaah takhir. Misal umpamanya Anda ke Lok Sumawe, nyampe Lok Sumawe asar. Tapi kalau jamaah takdim, ya umpamanya dia nyampe di Lok Sumawe jam 12:30 atau jam 1 awal zuhur. Tapi masjid belum sholat. Terus Anda berpikir, nanti sekalian aku jamaah sama masjid sekarang sholat asar dulu. Gak boleh. Tidak boleh. Pertama belum habis. Yang penting sholat pertama belum. Buat contoh ini. Contoh. Saya ke Lok Sumawe. Nyampe di Lok Sumawe jam 1 mulai zuhur. Ya. Karena ada acara zuhur, awalnya saya nggak berpikir untuk jamaah takdim. Nanti sholat asar ada acara lagi, aku sholat asar tepat waktu aja. Jadi nggak lihat ya, mau sholat per waktu per waktu. Maka ketika sholat zuhur, saya niat sholat zuhur yang tadi kita sampaikan. Sholat zuhur jam 1 di Lok Sumawe. Awal saya sholat, saya nggak niat jamaah. Tapi ketika di dalam sholat, saya kok berpikir, nanti capek itulah awal. Nggak sholat terlambat pula nanti. Udahlah aku niat jamaah takdim. Aku niat jamaah. Kapan niat jamaah takdimnya? Di dalam sholat pertama. Wow. Tapi kalau udah selesai salam, dia nggak niat. Tahiyat pertama kali takbiratul ihram dia nggak niat jamaah. Ketika berdiri Fatihah dia nggak niat jamaah. Ketika dia rukuk, kenapa? Karena tidak ada niat jamaah di sholat yang pertama. Kadang-kadang ini orang ikut-ikutan. Ya, kadang-kadang. Udah, ya, supaya kita paham pentingnya niat. Jadi kalau umpamanya kita terlambat dari rombongan niat jamaah, kita karena wudhu terlambat, dapat 1 rakaat. Ya. Kemudian kita nambah 1 rakaat, kawan-kawan kita jamaah. Maka niatkan dalam hati, aku jamaah juga. Berarti di dalam sholat ini masih ada niat ya. Berbeda dengan samping salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Dia nampak kapal. Dia jamaah ketika tapi para ulama ya tawassa. Para ulama mempermudah boleh niat selama belum selesai sholat pertama. Contohnya tadi, saya nyampe di Lok Sumawe
jam 1 sholat duhur, saya kepikir nanti sholat asar aku ikut jamaah di situ karena acaranya pas pada asar. Maka kita niat sholat duhur aja. Tapi ketika mau salah, kepikir nanti aku capek pula, nanti terlambat pula, tertidur pula aku, nggak dapat jamaah aku. Udahlah niat jamaah tahajud. Boleh, selama belum sah. Wal mualatu sholat asar dan zuhur itu dilakukan mualah, berterusan, tidak ada pemisah antara sholat zuhur sama sholat asar. Maksudnya pemisah secara uruf ya, dia berpisah. Para ulama menyebut lebih kurang ada 2 rakaat dengan waktu yang paling cepat. Orang sholat 2 rakaat paling cepat berapa kira-kira? 2 menit kira-kira 2 menit, 3 menit. Maka antara sholat pertama dengan sholat kedua sama sholat zuhur, antara sholat isya sama maghrib berterusan. Tidak bisa umpamanya dia niat jamaah takdim, habis assalamualaikum zuhur kentut dia, habis kentut wudhu pula dia dengan kadar yang sekiranya lebih dari 2 menit. Zuhur sama asarnya dibuat sholat 20. Harus selesai sholat zuhur langsung takbiratul ihram asar. Berbeda kalau jamaah takhir. Umpamanya jamaah takhir umpamanya kita belum sholat zuhur, sampai di Sumawi ada acara ba'da asar. Ada acara ba'da asar. Sholatlah asar kita jamaah di masjid. Terus zuhurnya jam 5:30. Kan masih waktu asar. Boleh. Kenapa? Karena jamaah takhir, jamaah takdim tidak boleh. Jamaah takdim harus langsung. Kenapa? Karena asar ikut sama zuhur. Ikut sama zuhur, maka tidak boleh ada pemisah. Berbeda kalau jamaah takhir. Kalau jamaah takhir, ya gimana pun juga zuhur udah lewat waktunya. Zuhur udah lewat waktunya. Atau dia sholat zuhur duluan, asarnya belum. Nanti 1 jam selesai acara mau sholat asar, ya tidak apa-apa. Memang waktunya asar sampai maghrib. Waktunya asar sampai maghrib. Berbeda dengan jamaah takdim. Udah? Maka syarat jamaah takdim pertama, dimulai sholat pertama. 2, niat jamaah harus di sholat pertama, baik ketika takbiratul ihram atau selain takbiratul ihram, yang penting belum selesai salam di sholat pertama. 3, mualah berkelanjutan antara sholat kedua dan sholat pertama. Kemudian yang keempat, syarat yang terakhir, dawamul udzur. Ya, udzur masih tetap ada sampai takbiratul ihram sholat kedua. Sampai sholat udzurnya masih tetap ada. Ya, maksudnya udzur tetap ada. Dia masih tetap dalam posisi musafir. Dia tetap dalam posisi musafir sampai takbiratul ihram sholat asarnya. Gimana maksudnya dawamul udzur ini? Kita buat contoh, umpama kita sholat di kereta api. Kita sholat di kereta api. Atau sholat di kapal laut. Sholat di kapal. Karena sholat di kapal laut dan kereta api itu kan posisi harus tetap sempurna. Posisi tetap sempurna. Kenapa? Karena tempat mengumpulkan
memungkinkan untuk berdiri. Berbeda kalau pesawat. Di pesawat nggak memungkinkan berdiri, kursinya sedikit. Maka oleh sebab itu mayoritas ulama berpendapat orang yang sholat di pesawat itu wajib dipotong. Wajib dipotong. Ya, kadang-kadang sering sebagian orang mempertanyakan, repot kali pakai dipotong. Loh, apanya yang repot? Kau niat umroh, kau niat haji, ngobrol sholat 1, 2 aja kok repot di depan Masjidil Haram di Ka'bah. Iya kan? Karena posisi di dalam pesawat itu orang nggak bisa berdiri. Ya. Karena posisi nggak bisa berdiri, sedangkan sholat wajib, sholat fardu itu harus berdiri bagi yang mampu. Beda kalau nggak mampu, uzur dia stroke lain. Maka itu sering kita sampaikan, sebetulnya bapak-bapak tua, Pak Haji biasanya kalau di masjid langsung pakai kursi. Itu bermasalah secara hukum fikih. Dia bisa jalan kok. Kenapa pula dia sholat pakai kursi? Saya bicara sholat fardu ya, berbeda kalau sholat sunnah. Sholat sunnah terserah. Sholat sunnah mau duduk, mau pakai kursi, mau langsung di lantai terserah. Sholat sunnah. Tapi kalau sholat fardu ada rukun berdiri bagi yang mampu. Maka harus berdiri. Nah tadi contoh umpamanya dawamul wudu ini, umpamanya dia sholat di kereta api atau sholat di kapal laut. Ya, sholat zuhur sama asar. Umpama jamaah takdim ya. Karena sholatnya kekhusyuan. Ya, sholatnya khusyuk. Selesai assalamualaikum, belum takbiratul ihram asar, ternyata kereta apinya sudah nyampe di stasiun. Berarti kan dia nyampe kota sudah. Sudah nyampe? Atau kapal lautnya sudah nyampe di pelabuhan. Sedangkan rumahnya dekat pelabuhan. Berarti dia sudah nggak ada uzur musafir. Ya. Contoh namanya orang Belawan naik kapal laut. Ya, dari Palembang atau dari Batam. Naik kapal laut. Sholat zuhur lah dia jam 1. Dia berpikir karena masih jauh, khusyuklah dia sholat. Tahu-tahu assalamualaikum. Kapal lautnya sudah berlabuh di pelabuhan. Berarti dia sudah masuk kota. Dia masuk? Gak boleh dia terus jamak takdim asar. Kenapa? Karena dia posisi sudah bukan musafir. Berbeda kalau dia sudah takbiratul ihram. Ya. Assalamualaikum sholat zuhur. Kemudian mulai berdiri, Allahu Akbar sholat asar. Dapat 1 rakaat, berlabuh. Gak apa-apa, lanjutkan. Anda sholat jamaah takdim, ya, nggak harus sampai masuk waktu asar. Umpamanya contoh aja ya, kalian dari Jakarta turun di Kuala Namu jam 1. Rumah kalian di Marelan, rumah di Medan. Kuala Namu masih belum masuk Medan. Sholatlah kita di bandara, zuhur asar. Zuhur asar. Boleh. Nyampe di rumah di Medan jam 2, belum asar kita. Udah gak apa-apa. Sholat asar udah selesai. Yang penting pelaksanaannya
kita masih dalam uzur musafir. Berbeda kalau ketika pelaksanaan sholat asarnya kita sudah nggak musafir, nggak boleh. Ya, ini tadi bicara apa tadi? Syarat jamak takdim. Kemudian syarat jamak takhir ada dua. Insya Allah kita lanjutkan pada majelis yang akan datang. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah di majelis berikutnya bicara tentang jamak takhir dan syarat qasar. Qasar sholat 4 jadi 2. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma zidna ilman nafi'an wa 'amalan shalihan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan. Allahumma anzur ilaina bi'ilmika allati la tanam wa qufna bi dhalika alladhi la yuraq. Warhamna biqudratika alaina wa la nahlik wa anta sifatuna wa rajauna. Allahumma aftah lana futuhal arifin faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد